selamat siang. Ketemu lagi dengan Ira di sini di acara Ngobrol Bareng Yuk di channelnya Gahar Projects ya. Siang ini seperti biasa aku kedatangan teman yang keren juga. Semuanya keren-keren ya. Ini juga paling keren nih. Jadi nanti aku kenalin ya. Oke, sebelumnya buat yang baru pertama kali nonton acara ini, Ira buat channel ini untuk teman-teman semua yang ada di industri pariwisata, baik yang di hotel, di airlines, di travel agency, atau teman-teman yang senang sama yang namanya traveling ya. Kita undang narasumber-narasumber yang cakep-cakep, yang keren-keren, di mana mereka akan cerita pengalaman mereka selama bekerja, baik yang udah retire atau masih kerja nih. Mereka akan bagi pengalaman buat kita, buat junior-junior nih yang banyak banget terinspirasi sama cerita mereka. Oke, jadi aku minta tolong sama kalian, jangan lupa tonton dan subscribe ya. Karena subscribe dari kalian itu bikin aku semangat untuk tampilin narasumber-narasumber yang bagus-bagus ya buat kita juga supaya pariwisata bangkit lagi. Oke? Tanpa panjang kata, inilah dia tamu Ira yang datang hari ini. Bapak Abdul Aziz Maliki alias Pak Aziz Maliki. Ore. Halo. Pak Aziz, terima kasih banyak ya. Terima kasih udah Bu, udah diundang di sini. Jauh-jauh dari kantor di Tomang ya Pak. Iya, betul. Ke Kelapa Gading dan tidak nyasar. Gimana mau nyasar mau pakai map? Sehat Pak, kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Iya. Aduh, Ira senang sekali Bapak meluangkan waktunya di antara kesibukan yang sangat padat. Thank you juga sudah diundang ke sini. Mudah-mudahan bisa sharing sesuatu yang bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah, pasti bermanfaat Pak. Oke. Karena detektif saya sudah mencarikan data. Oke. Ya 2 buku sebenarnya, cuma saya ringkas jadi 2 lembar. Oke. Mudah-mudahan Bapak berkenan ya Pak ya. Saya ulik-ulik ya Pak. Siap Ibu. Oke Pak. Santai aja ya Pak ya, jangan tegang nih Pak. Nggak usah ngempisin perut karena tetap aja kita kelihatannya besar. Oke. Gimana nih Pak, dari ya dengar katanya sekarang kerja di Malaysia Airlines. Iya. Wow. Balik lagi Padahal ke dunia airlines orang lagi. taunya Bapak di Thai Airways ya. Airways, iya. Terus Betul. gimana tuh Pak tiba-tiba? Ternyata masih cinta juga dengan dunia airlines. Airline, Jadi ya? Terakhir resign dari Thai Airways setelah 22 tahun kerja. 22 tahun, kerja. wow. Kemudian pandemi. Tahun pas berapa banget tuh pandemi. Pak? Dari 97. Oh masuk 97? 97 sampai 2019. 2019 akhir? Akhir. Oke. Nah kemudian karena sebenarnya udah dapet tiket seumur hidup dari Thai Airways, makanya pikirin ya udah saya mau buka usaha sendiri untuk yang umroh. Iya. Akhirnya resign dari Thai Airways. Resign dari Thai Airways, umroh mau berjalan, Iya? langsung pandemi. Gak apa-apa doang sih Pak, semuanya juga begitu. 2 tahun ya, jadi dari 2020 itu coba usaha buka travel agent umroh ya Pak ya. Cuma belum beruntung ya. Belum beruntung. Mudah-mudahan Pak tahun ini kayaknya menggeliat lagi. Amin. Insya Allah ya amin. Pak. Yeah. Langsung tancap gas. Oke. Oh jadi dari tahun 97 mulai kerja atau sebelumnya ada di mana dulu Pak? 94 saya lulus dari kuliah. Kemudian masuk ke United Airlines. Oh, jadi dari awal lulusan dari STMT Trisakti katanya ya? Iya. Oh, berarti dari lulus STMT Trisakti itu langsung masuk ke UA? Langsung Sudah masuk airlines ke juga UA. ya? Airlines Berapa juga. tahun Pak di sana? 2 tahun, hampir 3 tahun. Jadi 94 sampai 97. 97, ya. Oh, lanjut lagi 97 sampai 2019 di Thai Airways. Rencana tadi dulunya dari 94 itu di United Airlines Jakarta. Baru 3 bulan di Jakarta, dipindah ke branch Surabaya untuk pegang di branch Surabaya. Baru 3 tahun, kemudian ada kan United Airlines waktu itu kan offline. Kemudian Thai Airways kan online. Jadi pas tahun 97 saya melamar ke Thai Airways di Surabaya online. Akhirnya masuk di Thai Airways Surabaya 97. Baru 3 bulan dipindah ke Thai Airways Jakarta. Kata kuncinya 3 bulan ya 3 bulan. 3 bulan. Sampai sekarang juga. Sampai 2022. Ini gitu. detektif saya nih kasih saya bocoran nih. Apa tuh? Ya, dia bilang gini. Awal mula tahun 97 ya. Selama 4 tahun itu jadi sales representatif. Betul ya? Oke. Betul.
Terus Maret ya 2002 sampai Maret 2005 itu 3 tahun ya. Itu jadi senior sales representative. Tuh. Lalu ada Tahu lagi dari mana ini ya? hebat kan? Lalu berikutnya ada 2005 Maret ya. Sampai dengan terakhir Bapak resign ya. Itu berarti 2019 District Sales Manager. Iya. Wow, pencapaian yang luar biasa. Amin, alhamdulillah. Kalau orang bilang tuh the right man in the right place ya. Amin. Jadi sekolahnya Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi STMT Trisakti ya Pak ya, STMT Jakarta Trisakti. ya. Terus lulus kerjanya langsung di airlines juga. Di airlines juga. Dulu waktu masuk ke STMT memang cita-citanya mau kerja di airlines atau mengikuti angin berhembus Pak? Cita-citanya mau jadi pilot sebenarnya. Oh gitu. Nah, terus Pak Karena cita jadi pilot waktu itu kemudian pakai kacamata. Jadi nggak lulus iya, tes. bisa betul. Nggak lulus tes ya udah akhirnya tetap cari yang berhubungan Berbau-bau dengan airlines, penerbangan. Cari penerbangan akhirnya masuklah di STMT itu. Oh, untungnya ini ya apa namanya tetap masih di jalurnya gitu Masih ya. di jalurnya. Hebat. Jadi nggak pegang pesawat, tetapi ngurusin orang untuk naik pesawat. Malah lebih berkuasa tuh Pak. Pilotnya nggak mungkin jalan kalau nggak dicari penumpang kan Pak. Gitu ya. Sama-sama lah ya. Iya. Nah ini kalau yang nonton nih kan nggak semuanya anak agent Pak ya. Yeah. Banyak nih adik-adik kita, anak-anak kita yang masih di sekolah pariwisata. Itu kan mereka cari kadang-kadang ya figur. Kenapa mereka sekolah? Kalau misalnya mereka lulus mau jadi apa? Nah. Mereka kan taunya hanya kerja di travel agent atau di airline, tapi nggak tahu nih di dalam situ tuh kerjanya apa-apa aja. That's why aku undang ya orang-orang yang udah berhasil ya untuk selama mereka kerja khususnya yang rentang waktunya di atas 20 tahun Pak. Wow. Dan itu kalau aku lihat Pak Ajis tuh bener-bener nanjak. Sampai kalau tadi kita ngobrol sebelum kita tag ya, itu Bapak di District Sales Manager ini kalau Ira bilang itu pencapaian hebat. Mentok ya. Karena Kan general soalnya manajernya orang sana ya Pak, orang Thailand ya. Padahal Bapak juga mirip-mirip sih Pak. Bisa cuma sama di cup, Tapi kalau untuk di airline sendiri Pak, kalau sales representative itu biasanya mereka memang dicarinya lulusan dari sekolah transportasi atau bisa dari bermacam disiplin ilmu Pak. Untuk yang pertama kan mungkin jenjangnya masih junior gitu ya. Betul. Bagaimana tuh Pak? Memang sebenarnya kalau sekarang itu untuk yang semua bidang bisa. Tetapi kalau kita bicara untuk airlines itu sendiri sebenarnya mereka punya ada spesifikasi sendiri. Jadi spesifikasi di sana itu ada untuk yang reservation, ticketing, ada untuk yang sales, ada juga untuk yang di airport ada ground handling, ada untuk yang weight and balance, cargo dan lain-lainnya. Nah, otomatis kenapa kok sebenarnya bisa juga dicari untuk yang sesuai untuk pengetahuannya atau ilmunya itu agar lebih mudah mengaplikasikannya dari bangku kuliah bisa diaplikasikan di tempat kerjanya langsung. Tapi bukan berarti yang lain nggak bisa, tetapi bisa. Tapi kalau memang ada lebih cepat kali gitu ya untuk menyerap ya pekerjaannya. Semua orang bisa, yang penting ada kemauan. That's right Pak. Itu kuncinya ya Pak ya, rajin gitu ya. Rajin. Jadi kalau untuk District Sales Manager sendiri Pak, itu kan posisi yang di bawah dari GM ya, dari General Manager itu ya. Berarti yang pekerjaan yang Pak Ajis lakukan di kantor itu membawahi semuanya, gitu. Dari mulai sales, reservation, sampai ke airport juga Pak? Airport sendiri ada juga, ada sendiri untuk station manajernya ada sendiri. Tetapi kita berkoordinasi dengan mereka. Tentunya kita nggak mungkin berjalan sendiri karena di airline itu sendiri ada reservation, ada ticketing, kemudian ada juga sales, ada juga untuk yang di airport. Bahkan kita koordinasi juga dengan kargo. Jadi satu pesawat itu ada untuk yang penumpangnya dan ada juga untuk kargo. Jadi kita selalu ada berkoordinasi untuk passenger dan kargo. Oh, jadi lebih ke semua operasional itu Bapak tanggung jawabnya sebagai district manager ya? District sales manager malahan nih Pak ya? Kalau penjualannya saya harus tanggung jawab untuk masalah penjualannya. Kalau untuk kayak gini Pak, kan suka ada tuh ya promo-promo airlines ya? Nah itu berarti Bapak juga yang marketingin, maksudnya yang buat produknya? Dari produknya juga kita mau tahu juga produk itu kita ambil dari mana, produk itu kita lihat dari situasi yang kondisi yang ada pada saat itu juga, kemudian kita juga akan melihatnya karena banyak item-item yang harus kita lihat juga, mulai dari
jumlah atau cabin factor kita punya sudah penuh atau enggak. Kalau sudah penuh kita nggak perlu lagi bikin promo lagi. Tapi kalau masih kosong atau Biasanya masih di apa ya, low season kali gitu ya yes, low programnya season. ya. Kita akan bisa bikin program-program untuk low season, kita bikin promo-promo untuk yang event-event tertentu untuk hari raya, bukan hari raya, sorry, untuk misalnya Chinese New Year, ada program untuk yang Valentine's, untuk macam-macam kita bikin program. Iya, jadi benar-benar kita lihat kalender eventnya gitu ya Pak Kalender ya. eventnya, jadi berbeda kalender eventnya, berbeda juga harganya, berbeda juga yang akan kita destinasinya. Oh gitu, betul. Nah ini kan kalau untuk Thai Airways sendiri kan kantor pusat untuk yang di Indonesia di Jakarta ya Pak ya. Nah berarti itu kan karena masuknya di Indonesia kan kita luas ya 34 provinsi. Berarti saat itu keliling-keliling juga Pak? Keliling-keliling atau ada stationnya sendiri? Yes. Kalau untuk Thai Airways sendiri ada Jakarta sama Denpasar. Oh, dua itu ya, Dua Jakarta itu. dan Pasar. Jadi bolak-balik nih dari Jakarta dan Jakarta itu. Denpasar. Nah, tapi untuk yang travel agent kan kita ada di Indonesia. Otomatis kita akan sales visit ke teman-teman travel agent kita. Oh, Bapak juga itu? Ikut Yes, juga? ikut sales visit juga ada untuk di Jawa Tengah, untuk di daerah Sulawesi, daerah untuk yang di Kalimantan semuanya kita masukin. Berarti kenal sama semua anak agent lumayan dong ya? Yes, menyenangkan kenal sama mereka ya. semuanya. Gitu. Dulunya ke Bapak kayak gini, maksudnya apa ya, terbuka, terus apa ya, tipikalnya orang sales lah ya. Kalau sebenarnya sih orang-orang pariwisata tuh semua hospitality-nya keluar ya, auranya gitu ya. Dari dulu juga begitu? Sama aja sih. Sama aja ya. Jadi kadang kan ada temen yang nanya, mau nih ngelamar jadi sales misalnya gitu ya. Tapi Pak saya pendiam sekali gitu. Gimana tuh Pak? Ada nggak anak buah atau temen-temen yang ngalamin kayak gitu? Ada juga mereka yang bisa untuk keluar ketemu sama orang-orang. Ada juga yang mereka pinter dalam mengemas sesuatu, mengemas produk. Dia pinter untuk bikin produk, kita masukkan dia di marketing. Oh, berarti kayak orang tuh di belakang meja, ada yang keluar juga. Bapak tuh dari situ, itu tugas Bapak tuh ya, sebagai district sales manager melihat gitu ya potensi seseorang gitu ya, staff Bapak ya. Oke, good. Jadi ibarat kata mau introvert atau extrovert, is okay gitu ya. Bisa. Yang penting ada kemauan buat kerja gitu ya. Betul. Oke, sip. Kemauan gitu. dan belajar. Kemauan dan belajar ya. Karena di airline sendiri, every day pasti ada perubahan. Oke. Kalau jenjang karir nih Pak, kan Bapak kan kalau Ira lihat kan di airlines ya. Jenjang karir itu kalau menurut Bapak ya, kalau Bapak kan sekarang udah dari district sales manager di TG, sekarang sales manager di Malaysia Airlines nih Pak ya. Posisinya tuh kalau untuk jenjang karir menurut Bapak gimana? Bagus? So far oke. So far oke ya. Yes. Karena Bapak sendiri mengalami dari mulai ini ya junior ya, dari mulai lulus ya. Dari lulus sampai mulai lagi beranjak middle sampai dewasa gitu ya. Semua dihabiskan di airlines ya. Jadi menurut Bapak ini benar bagus untuk kita punya modal untuk karir bagus gitu ya Pak ya. Bagus. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau mencari peluang di dunia airlines itu banyak peluangnya. Dan juga airlines itu tidak cuman sedikit, banyak banget airlines. Untuk dari airlines asing, lokal, untuk yang kemudian ASEAN, juga untuk Middle East, European Airlines, banyak sekali. Jadi chance untuk pekerjaan di sana banyak sekali. Dengan catatan mau gitu. Berusaha dan menyukai gitu ya Pak ya. Betul. Yes, that's right. Oke. Nah ini kan rentang waktunya lumayan. Kalau Ira hitung hampir 24 tahun nih Pak ya. 25 malahan ya. 25 ya. 25 ya. Karena di UA plus UA dengan TG ya. Betul. Plus sekarang gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa bosen gitu? Maksudnya mau coba bidang lain gitu ya Pak ya. Kan di airline mungkin karena sering kunjungan ke agent gitu. Mungkin kayaknya seru nih jadi agent bawa-bawa grup gitu ya. Betul. Pernah nggak terbersit mau pindah Kalau gitu? bilang bosen, mungkin nggak bosen. Makanya bingung bahwa kenapa kok saya bisa lama di dunia penerbangan ini, di airlines ini, karena every day bisa ada perubahan. Kemudian bisa ketemu orang, dan kemudian apa yang saya lakukan sekarang sama yang besok atau nanti itu akan berbeda. Jadi program-program yang ada itu every day akan berubah lagi. Ya. Nah itu yang menciptakan biasanya koordinasi sama head office-nya. Kalau dulu di TG berarti di Bangkok. Betul. Seperti itu ya. Betul. Kalau meeting-meeting
apa regional gitu, Bapak Regional terbang meeting. juga ke sana? Yes, jadi kalau regional meeting itu akan dilakukan ada di Bangkok. Oke. Nah, beberapa tahun terakhir belakangan ini kita kalau untuk meeting kita apa namanya rolling nih. Kadang ada di Bangkok, kadang ada di Manila, kadang ada di Vietnam, kadang ada di Jakarta sendiri. Oh, itu Bapak Yes. pergi ke sana juga semuanya? Iya, Oh, semuanya. Jadi oke. apa namanya? Saya sama GM yang mewakili dari station Oke. untuk meeting sama mereka. Jadi meetingnya under Southeast Asia. Oh, itulah yang nggak bikin boring ya, karena nggak bikin dalam boring. setahun kalender kerja itu Bapak udah punya nih ya kapan pergi jalan Yes. gitu. Jadi apa ya, kayak bilang kalau pengalihan bosen tuh dilakukan di situ gitu ya. Yeah. Ketemu lah ya sama teman-teman seluruh. Nggak ada bosan, Nggak ada under bosannya? pressure terus, nggak ada bosannya. Kayaknya apa ya namanya, kalau apa ya, feel-nya tuh dapet ya, karena Feel-nya mungkin dapet. menyukai pekerjaannya dari awal ya. Betul. Pilotnya nggak jadi, yang penting di airlines deh, gitu ya. Jadi suka Challenging. terus gitu ya. Heeh. Yes. Tapi kalau misalnya kerja nih Pak, Bapak kan di kantor Jakarta ya, ada nggak sih kemungkinan misalnya kita udah masuk nih di suatu airlines ya, lalu aku kayaknya nggak cocok nih di apa ya namanya di station di kota gitu ya. Mau coba misalnya minta diganti ke airport misalnya gitu ya. Itu ada bisa begitu? Atau Tergantung dari GM-nya, tergantung dari aturan dari oh, berarti airlines juga. GM itu juga posisinya di airport yang Iya. ada itu kayak kita Cengkareng ya. Iya, jadi Berarti dia GM, juga mau apa namanya under dia punya tanggung jawab ya, authority ya. Jadi GM itu dia punya authority-nya seluruhnya, termasuk iya. dari si station manager itu. Oke. Jadi kalau untuk memindahkan itu otoritas dari si Otoritas GM itu sendiri. Tapi ada kemungkinan bisa begitu. Ada kemungkinan, Oh, selalu ada. Kalau di Cengkareng Pak, kita kan suka lihat tuh Pak petugasnya ya. Itu kan pakai seragamnya kan mirip-mirip antara yang di counter tuh semua airline sama. Itu kalau begitu berarti Thai Airways kerjasama sama Angkasa Pura atau gimana? Ya, kalau untuk Thai Airways sendiri kerjasama dengan Gapura Angkasa. Jadi di sini Gapura ada Gapura Angkasa. Angkasa, ada jasa Angkasa Pura. Oke. Nah, kalau Thai Airways kerjasama dengan Gapura Angkasa. Nah, untuk seragamnya sendiri, memang untuk masing-masing airlines kita punya seragam masing-masing. Oh, jadi tetap yang di counter airport pun itu pakai bajunya pakai baju Singapura. oh gitu. Berbeda. Jadi Singapura punya ya. karena kalau untuk yang uniform kita memang hanya staff kita yang boleh menggunakannya. Staff dan si pramugari kali gitu ya? Yes, Yang pramugari sama ya. ada lagi. Ada lagi ya. Ada Tapi kalau lagi. untuk yang di bandara mereka pakai seragamnya Gapura Angkasa tadi ya? Betul. Oh, Kalau itu gitu. karena kita bekerja sama dengan mereka, diperbantukan oleh si Gapura Angkasa. Oh, Gitu. untuk yang kayak station manajernya di airport orang dari TG. Orang dari Thai langsung. Oh, Thai langsung. Ya. Jadi dia memang pusat apa berkantornya di bandara Di gitu bandara, ya. Oh, betul. gitu. Itu mereka koordinasi dengan Pak Ajis ya di Betul. bawah naungan si GM tadi. GM, betul. Oke, good kalau gitu. Gitu. Ini ya Pak ya, seru juga bener. Seru Tidak bosen ya, Nggak ada karena namanya ngurusin orang ya. Iya. Ada nggak sih Pak pengalaman yang bikin apa ya, seru tapi lucu tapi unik gitu, yang selama Bapak kerja di airline gitu, yang sampai sekarang gitu loh, ada yang bikin ingat terus gitu, membekas di hati. Semuanya ingat semuanya gitu ya. Kalau ini Pak, aku kan di agent kan Pak. Nah, kita kan biasanya suka ini ya, kalau udah peak season gitu ya, udah high season, udah pusing kepala gitu kan ya. Saya dapat surat cinta dari Bapak gitu, dari airline. Kan kadang-kadang sampai yang tadi nggak kenal sok kenal gitu ya. Halo Pak Ajis ya, Pak Ajis ini saya gitu ya. Pasti kan Bapak ini, siapa lu? Manis-manis. Nah, itu kan biasanya suka dapat surat cinta ya, agent debit apa? Agent debit memo namanya, Debit memo ADM ya. Nah, itu kan apa ya, momok ya buat kita ya, nggak ada orang yang sempurna ya. Kadang-kadang jadinya salah gitu, terus tiba-tiba kena dan angkanya wow gitu kan. Lumayan ya. Lumayan. Pasti kan yang pertama kita balas surati adalah si sales kita ya. Sales kita nggak tembus nih, tembusnya ke Baru Bapak GM-nya. gitu ya. Bapak bilang, ih bukan saya yang approve, ada GM-nya. Nah, gimana tuh Pak? Tapi Sering biasanya banget memang Pak kita gitu. usahakan sih sepanjang masih bisa dibantu kita bantu. Karena memang travel agent itu adalah partner kita kan. Dan tidak ada orang yang perfect. Yes. Jadi walaupun ada rules and conditionnya, terkadang kita ada mislook atau apa segala macam. Kita usahakan sebagaimana mungkin kita bantu mereka. Kebijakannya Yes. tetap ya Pak ya. Kalau sebagai partner kita nggak bantu, nanti partnernya nggak bantu kita juga repot. Nah tuh ya teman-teman Gitu. airline, ini lihat contohnya. Jadi kalau ada ADM, anak agent minta tolong di approve ya. Tapi teman-teman travel agent juga suka bikin kita nggak tidur. Apa tuh Pak? Kalau mereka minta seatnya gitu ya dengan jumlah besar misalnya, Grup saya ya? pernah waktu itu grup
cari seat ke Dubai perlu untuk 400 orang, 400 seat itu untuk 3 kali penerbangan. Itu malam takbiran saya sampai jam 3 pagi di kantor. Harusnya seat itu juga. harusnya di ini ya di musola atau di masjid ya. Ini harus di kantor ya. Iya, itu saya sampai nemenin di Kantor. ruangan, dia sampai tidur di kantor. It's okay, fun aja. Gitu. Kalau kayak begitu, Bapak sebagai district sales manager waktu itu, misalnya ya ada kayak last minute permintaan grup besar gitu ya, ada otoritas untuk minta untuk head office-nya ganti tipe pesawat nggak sih Pak? Kalau kita lihat juga, karena kan keterbatasan dari pesawat itu sendiri juga, kalau memang bisa kita ganti, kita akan ganti. Karena kalau pesawat itu sendiri kan tidak tektok dari Jakarta Bangkok misalnya, atau Bangkok Jakarta, karena pesawat itu juga muter ke stasiun-stasiun yang lainnya juga. Betul. Otomatis kalau waktunya masih cukup, kita akan perlu pasti diganti. Biasanya kalau kayak gitu tuh butuh waktu berapa lama tuh Pak? Kan nggak mungkin last minute misalnya hari ini permintaan. Nggak bisa keluar Nggak bisa, langsung, paling nggak 1 minggu. 1 minggu ya? Itu udah paling cepet banget. Paling cepet segitu. Yes. Tapi dengan catatan si agent yang merequest ataupun customer yang merequest itu sudah issue tiket atau belum, atau baru berbentuk bookingan tuh Pak? Bentuk bookingan nggak masalah, karena kan bentuk memang bookingan juga kita harus seperti hitung. Kalau kita mau upgrade pesawat, tentunya kita nggak cuma lihat dari satu sektor. Misalnya kita mau upgrade dari Jakarta Contoh ke ya, Bangkok. TG kan kalau tujuan dari Dubai, Jakarta, Bangkok, Dubai gitu ya. Jakarta, Oke. Bangkok, Dubai. Nah, kita juga harus lihat nih, Jakarta, Bangkok, Dubai full. Ya. Tapi kita harus lihat lagi, dari Dubai, Bangkok, Jakarta, full atau kosong. Jadi return trip-nya itu harus kita lihat lagi. Jadi kalau misalnya masih lebih dari 70%, 75%, oke, kita bisa upgrade. Misalnya contoh Jakarta Bangkok penuh nih, 100%. Bangkok Jakarta cuma 20%. Berarti 100 tambah 20. 120 dibagi 2, berarti cuma 60% kita punya load factor-nya. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita lihat kalau misalnya memang masih bisa lebih dari 65% atau 70%, biasanya kita oke. Berarti kalau berangkat itu dia udah upgrade ke pesawat yang lebih besar, pulangnya pun juga harus yang itu juga gitu ya? Iya, pesawat yang itu juga kan. Gitu. Walaupun beda dari Jakarta Bangkok Jakarta tetap pakai yang itu gitu ya. Jadi harus kita lihat, berangkatnya penuh, pulangnya kosong, percuma. Jadi berangkat sama pulang harus balance. Gitu. Baru kita bisa ada keputusan untuk di-upgrade. Nah kan ini kan dari Thai Airways ya, si ungu warnanya gitu ya. Terus sekarang pindah ke Malaysia Airlines ya. Gimana tuh Pak adjustment-nya? Apa biasa aja sama-sama airlines kok? Atau mungkin ada kayak butuh waktu, apa baru 3 bulan kan di sini ya Pak ya? 3 bulan. Dan ini GSA ya Pak ya, bukan GSA. Principal ya? Gimana Pak, ada perbedaan atau biasa aja atau memang sudah menikmati gitu? Rules semua pada dasarnya berbeda. Rules-nya pasti ada perbedaan, walaupun airlines-nya ada, masing-masing airlines punya rules-nya sendiri-sendiri. Tapi tinggal kita karena udah biasa ada di penerbangan, jadi tinggal kita menyesuaikan aja. Karena tapi lebih hebat lagi teman-teman travel agent. Apa tuh Pak? Kalau airlines, kalau airlines cuma satu kan, dia harus punya produknya cuma satu, dia harus mendalami cuma satu. Coba teman-teman travel agent, ada 20 airlines, 20 produk jadi satu di situ plus semuanya. Hotel. Nah, plus hotel, dokumen, apalagi ya, tour. Nah, jangan main-main Pak. Nah makanya, ya gitu. Jadi teman-teman di travel agent itu canggih ya, malah tough banget ya sebenarnya. Gitu. Kalau airlines punya satu produk itu sendiri semuanya, kalau teman-teman travel agent harus punya produk. Semuanya harus ngerti ya. Gitu. Karena kita kan ini ya, partnernya airlines, partnernya tour, partnernya hotel gitu ya. Nah posisinya Pak, ada nggak sih Pak teman-teman agent nih, udah kenal dekat yang Bapak nih, telepon, Pak Ajis, lamar dong, pernah nggak ada gitu? Ya kalau misalnya posisi masih ada pada lowongannya, masih ada posisinya, kenapa enggak? Gitu ya. Iya. Pak, saya sering jualin produk Bapak nih Pak, saya duluan yang diterima. nilai lebih. Kenapa enggak? Gitu kan? Ya. Tapi banyak juga ya Pak yang dulu staf Bapak yang berangkat dari anak agent gitu ya? Ada kok, banyak mereka dari mantan college saya. Saya nggak pernah bilang mereka staff saya. Saya bilang mereka college saya, atau partner saya. Mereka sekarang banyak yang di tourism board, ada yang juga di teman travel agent, ada juga di airlines lain juga ada. Jadi so far mereka growing semuanya. Yes. Saya jadi ingat nih, Bapak ngobrol ya tentang Thai Airways, saya dulu Bapak itu ingat sama ini Mbak Shirley Rangke ya. Aduh itu sales
dulu kami sering ketemu gitu Oh, kan, gitu. kan sales visit gitu ya. Yes, Orangnya mungil, cantik gitu ya. Oke. Aduh, sekarang masih di sana kali ya? Masih di Masih sana, ya? masih. Aduh, Mbak Shirley. Hai. Apa kabar? Iya, iya, iya. Ya kan 2 tahun ini kan kita vakum ya Pak ya. Betul. Jadi kadang-kadang nggak tahu juga gitu kan. Si A di mana, si B udah di mana, si C bagaimana gitu. Betul. Jadi senang banget sih kalau banyak teman-teman yang sering update di Facebook atau di IG ya. Paling nggak walaupun kita belum temenan jadi iseng, temenin tambah gitu ya. Siapa tahu di approve gitu kan. Nah, Harus gitu. di-approve. Iya, betul. Nah kan cerita nih kemarin ya Pak, aku kenal deket sama Pak Ajis terus terang aja karena sering liatin Facebook temenku. Oke. Iya, Bapak kan sering posting-posting tuh gambar ayam. Oh. Iya, aku jadi iseng, jadi kepo, aku liatin. Ih, makanan. Aku kan kalau makanan kan langsung berbinar-binar gitu kan Oke, ya. oke. Itu juga Pak buka bisnis baru gitu. Good question. Ini kayaknya harus diomongin yang ini nih. Oke, jadi pas waktu itu 2019 habis resign dari Thai Airways, kemudian buka travel sana agent. buka travelnya umroh King Aziz umroh itu, tapi masih belum jalan normal. Iya. Terus pandemi. Oke. Nah, pas pandemi ini apa yang mau dikerjain ya? Airlines nggak ada. Teman-teman travel agent juga udah lagi Sama pada tiarap. tiarap semuanya gitu kan. Akhirnya temenannya sama teman-teman yang ada di sana. Kebetulan pas lagi pandemi, saya tinggalnya di Bogor. Oh, oke. Jadi pas kebetulan selama pandemi saya di sana, saya juga ketemu teman-teman baru. Kemudian teman baru itu dikenal juga ada yang punya kandang sapi, kandang domba, Kalau kandang sekarang mah ayam, UMKM gitu kan. kali gitu ya. UMKM gitu usaha kan. kecil menengah gitu ya. Oke, terus Nah, kemudian akhirnya punya tercetus adalah di pas pandemi ini sebenarnya orang susah kan untuk keluar. ya betul Orang Pak. nggak bisa keluar, mereka takut untuk ketemu orang. Betul. Pokoknya Akhirnya- banyak paranoidnya gitu ya. Untuk beli makanan aja mereka harus jauh-jauhan. Betul, iya. Akhirnya kebesit nih untuk buat satu produk yang bisa buat semua orang. Oke. Akhirnya produk ayam kampung ungkep frozen. Ayam kampung ungkap Frozen. frozen. Itu idenya dari siapa? Dari ibu atau dari bapak? Idenya dari anak saya sendiri. Tukang makan berarti Bukan ini. makan, karena anak saya jujurnya dia bisa makan, dia senang banget sama ayam kampung. Jadi Oke. kalau ayam kan ada yang broiler, ada yang kampung. Ayam negeri gitu ya? Ya, ayam sama negeri. kampung. Dia suka ayam negeri, tapi dia lebih suka dengan ayam kampung. Lebih apa ya? Kalau bilang lebih legit ya. Lebih legit, lebih keras, lebih manis lebih gitu ya. Asal iya. bisa masaknya, olahnya, ya itulah si ayam Ayam ungkep. kampung itu. Oke. Akhirnya dari situ kita buat, karena tiap hari anak saya harus makan ayam kampung itu, mau nggak mau kita buat lah. Oh, itu berarti resep keluarga tuh ya? Resep keluarga. Jadi tes coba lagi. Kalau misalnya di frozen gimana nih? Coba di frozen udah mana matang, kita frozen, kirim ke teman, cobain gimana, enak gak? Ih, ini di frozen ya? Iya. Terus kemudian coba lagi, teman lagi, gimana? Yang penting saya dapat feedbacknya dari mereka. Nah, masalahnya gini Pak, dari orang airlines ke travel agent deket. Dari travel agent di tukang ayam itu jauh. Iya kan? Kan masih riset dulu, walaupun tiap hari makan ayam kan belum tentu bisa. Maaf nih ya, beli ayam terus dicabutin bulunya, Iya, ya kan? Terus belum lagi kalau motong tuh kan ada orang yang geli gitu Oh, ya. saya sendiri motong. Oh ya, jadi Nggak bener-bener beli dari utuh gitu. Bener-bener, jadi kita kerjasama dengan si Peternakan. peternak. Jadi ada peternak khusus untuk yang ayam kampung. Saya beli untuk yang hidupannya. Jadi bener-bener hidup tuh. Bener-bener hidup. Bener-bener fresh tuh, enak Udah tuh ya. fresh, kemudian dipotong. Berarti Bapak potong, Bapak baca doa, Bapak yang Iya kerjain dong. semuanya. Bukan saya sendiri, ada teman-temannya. Pak Ajis tukang jagal ayam. Iya kan dulu ada Aziz Tiji, terus kemudian ada Aziz ayam, ada Aziz domba. Bukan Ajis gagap ya Pak. Oh, jadi Gitu. benar-benar berusaha untuk mencari tahu gitu Cari ya. tahu. Posisinya berarti peternak udah tahu nih temen, lalu usaha nih bikin ayam ukep tadi Ayam ya. ukep. Terus, bikin frozennya itu. Nah, yang masak sendiri itu istri saya. Mantap. Jadi dia sendiri masak. Nah, masaknya itu juga nggak sebentar. Jadi karena itu Di presto ayam. ya Pak ya kalau Nggak kayak kita gitu. presto. Jadi di kita presto. pakai Bisa namanya empuk gitu loh Pak. empuk itu karena dengan slow cook. Jadi apinya kecil banget. Ada tuh Pak yang kalau ibu-ibu pasti ngerti. 3, 5
Bapak Ya itu kayak ya, gitu. Nah, itu. hitungannya. Jadi masak itu dari mulai pagi, nanti selesainya itu sampai selesai itu bisa 6-7 jam masak Wow, doang gitu. gak mungkin dong Mak pakai baju kayak begini. Ah, pakai baju yang lebih nyaman dong tentunya. Itu ya enaknya ya Pak. Iya. Kalau usaha sendiri itu bebas ya. Bebas, pakai apa aja Pakai celana bebas. pendek gitu ya, kaos singlet, udah deh sambil keringetan gitu ya. Ya, betul. Nikmat bener ya. Asal jangan netes keringetnya, nanti rasanya beda. Jadi Bapak sama Ibu tuh bener-bener mulai gitu ya dari mulai apa ya, kayak orang tuh eksperimen kali gitu ya. Yes. Kita eksperimen selama kurang lebih 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kita masak, kita Dan kirim, itu kita kan masak, rasanya kita kalau kirim. nggak salah kan beda-beda tuh Pak ya. Ada yang rendang kalau nggak salah ya. Ya, Ada yang cabai hijau. ya. Terus ada apa lagi tuh? Ada Kok 4 atau hafal? 5. Kan saya gara-gara iya, suka. sudah ngerasain ya. Jadi saya sebelum beli itu sebelum kontak Bapak lah itu ya. Kan tuh ada nomor handphone kan. Iya. Saya liatin dulu tuh teman-teman Bapak tuh ada review ya. Terus wah kayaknya nih enak nih, ayam kampung tuh memang beda sama ayam negeri kan. Iya. Jadi tuh segitu kok tampilannya besar. Betul. Apa karena di zoom gitu kan ya, bener kan, namanya juga Memang calon. benar-benar besar karena Iya. kita ambil ayamnya itu bukan ayamnya kecil. Betul. Jadi minimum ayam hidup itu 1,2 kilo. Ada syaratnya tuh ya. Ada syaratnya, 1 Jadi sampai suruh baris tuh 1,2 kilo. ayamnya ya, Iya, timbang dulu. Kita timbangin gitu, timbangin. Jadi 1,2 ya. 1,2 kilo. Jadi Besar kalau tuh Pak, kalau itu mah 950 aja udah besar kan? yes, 1,2 kilo itu dengan bulu-bulu dan lain-lainnya. Begitu sudah bersih, Oh, kotor 1,2 tuh. dia akan Menciut. menciut kira-kira 200 sampai 300 gram. Berarti sekitar 900 950-an ya. Iya, itu udah besar tuh Pak. Oh, besar. gitu. Nanti dimasak lagi, dia ciut lagi. Dari 900 itu dia akan jadi 700 sampai 750 gram gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ambil yang besar supaya bisa puas si customer-nya untuk dapetin ayam kampung ini. Masih inget nggak Pak? Rasanya apa aja? Ada 5 macam rasa. Ayo Pak. Yo, aduh, mantap. Kang Bekokok ya, Kang Bekokok ya. Kang Bekokok. Mereknya adalah Kang Bekokok Oh, gitu. Kang Bekokok gitu ya. Karena dari di Bogor, makanya dia bilang Kang. Biasanya kan Mas Aziz. Oh iya, betul. Nah ini jadi Kang Aziz. Kalau merek ayam Kang Aziz kurang Kalau seru orang kayaknya Sumatera gitu ya. Utara Bang Kokok dong berarti. Bangkok. Terus kalau sana kan kalau itu bekokok ya jadi ya udah jadi Hanya ayam yang bekokok ya Pak ya. Bekokok jadi Kang Bekokok. Jadi ya ini kita merek aja gitu. Itu Kita siapa ambil tuh artinya. yang namain? Anak Bapak juga? Iya, Anak zaman sekarang emang uhuy. gitu. Nah, itu kita tadinya cuma punya satu. Jadi kita punya ayam kampung ungkep frozen. Rasa diungkep original aja. tuh ya, Original, ungkep ya. jadi ungkep aja. Iya. Lama-lama mereka bilang, ih ungkep aja, yang lain juga dong. Iya. Ya udah. Tantang tuh ya, sama peminatnya gitu ya. Ya, teman bilang bikinin dong yang ayam Rendang. taliwang. Oh, taliwang ya, Taliwang taliwang dulu. Nah, Oke. taliwang dulu, begitu taliwang, ada lagi. Aku udah nyobain 2 ini, tambahin lagi dong. Ya udah nambahin lagi jadi ayam hijau. Oh, cabai hijau. Cabai hijau. Ya, Nah, cabai hijau. Terus kemudian tambah lagi. Bisa dong bikin yang itu kecap. Oh iya Anakku betul. nggak suka yang Pedes, kecap, pedes maksudnya nih. pedes, saya ke Ya kecap. udah, buatin lagi. Udah Jadi empat udah nih. 4. Ayam kampung ungkep kecap frozen. Tambah terakhir adalah pas menjelang Lebaran. Enak kali ya, rendang ya. rendangnya bukan rendang Bukan dari daging, tapi dari ayam. ayam. Kita buatin lagi lah. Gitu. Rendangnya pun ada yang pedas, ada yang nggak pedas. Gitu. Jadi semuanya kita trial and error dan alhamdulillah semuanya Jadi palu gada tuh ya. Iya. Apa lu mau gua ada. Apa lu mau gua ada kerjain semuanya. Iya, Yang penting semuanya. semuanya menyenangkan gitu kan. Betul. Dan itu serunya kerjanya sekeluarga ya Pak. Sekeluarga. Bapak, anak sama istri. Saya, istri dan dibantu ada 3 orang Bantu ya, lagi yang istirahat lainnya ya. juga. Oke, asistennya. Siap. Gitu. Nah itu kalau kayak begitu gimana Pak rasanya? Modelnya kan berarti dulu pekerja ya. Yes. Terus mencoba berwira swasta, Yes. walaupun belum waktu itu yang travel agent kan masih belum booming ya. Mm-mm. Lalu tiba-tiba bikin usaha kuliner, terus ternyata sambutannya meriah. Mm-mm. Nah, Menyenangkan gimana tuh, sekali Pak? ternyata. Ternyata Menyenangkan ya? Iya, 24 tahun itu di dunia airlines. Iya. Begitu harus berubah, Yes. akhirnya ternyata banyak dunia itu yang banyak yang menyenangkan juga. Itu tadi dunia wira swasta. Gitu. Berarti nggak selamanya pandemik itu
nggak Jelek selamanya ya, Pak? pandemi jelek. Iya. Jadi kita Begitu memang Bapak diuji. menggali potensi Bapak, kaget ya, ternyata bisa gitu ya. Iya. Dan ternyata menyukai gitu ya. Menyukai dan semuanya prosesnya kita jalanin semuanya. Jadi Pertama kali Pak, mm, waktu jualan ayam bekokok, ini kan Kang Bekokok kan Kang bener-bener Bapak punya ini ya, usaha yang bener-bener tuh berjalan. Pertama kali nih, customernya mesen, terus bayar, terus dia bilang, Pak Ajis, enak. Pak Ajis mau lagi. Rasanya gimana tuh Pak? puas Wih, banget. Salto tuh 10 kali tuh ya. Menyenangkan, denger kayak begitu menyenangkan. Karena setiap saya jual, saya selalu minta Review. respon dari mereka, review. Iya. Kurang apa? Jujurlah padaku gitu ya. Karena setiap pelanggan itu dengan masakan yang sama itu beda-beda. Yang ini enak nih. Yang satu lagi kurang asin dikit. Yang ini aduh kalau Kepedesan misalnya gitu ya. Terus ada yang lagi, waduh gede banget ayamnya. Kalau potong lagi jadi 8 atau 10 lebih enak nih. Jadi itu yang buat masukan kita. Betul. Walaupun produknya yang sama, tetapi dapat inputnya yang berbeda. Oke. Nah dari situ nanti kita kembangkan lagi. Makanya waktu itu kirim Bu Ira juga yang saya minta reviewnya juga Ya, kan. betul. Nah, Ya, reviewnya so apa far nih? sih enak, cuma ya memang kalau frozen itu kita mungkin emang nggak bisa langsung ya. Jadi harus 1 atau 2 jam taruh di suhu ruangan. Ya, kalau udah kelaparan nggak bisa beli yang frozen. Bisa berantem. Iya, betul. Nah, itu juga banyak dari customer kita bilang, kita nggak mau yang frozen, kita mau kasih ke teman-teman. Iya. Kita mau kasih ke kolega, kita mau kasih ke klien. Iya. Akhirnya kita buat Nah hampers. itu, hampers ya, betul. Saya tertarik waktu itu lihat juga sih, karena ngintip dulu punya Facebook tetangga, ada loh hampersnya. Karena kan di kantor kan pasti kalau walaupun pandemik kita kan selalu kasih di acara itu kan untuk Event-event kirim hari ke raya, teman. segala macamnya. Biasanya kan kalau Ulang tahun kue kering juga. tuh udah biasa gitu ya. Terus kalau beli parcel sekarang itu tadi Bapak bilang keluar tuh males, Betul. ya kan, bawanya besar juga. Betul. Pas tahu kayak gini, wah lucu nih. Makanya kemarin aku coba ya. Yes, Dan yes. alhamdulillah, yang Alhamdulillah. terima juga, Ira lucu banget, gini-ginian. Lu masak sendiri? Enggak sih. Bilang aja iya gitu. Mungkin. Udah tahu Pak, nggak bisa masak. Iya, terus sekarang masih Pak? Masih. Masih ya? Cuma memang tetap balik lagi tadi kita batasin kalau memang maksimum pengantarannya, kalau memang sudah over kita nggak berani ambil lagi. Jadi karena pakai ini ya, pakai reservasi ya Pak ya? yes, gitu. Ya ampun, Karena- tetap ya airlines dipakai ilmunya. Karena kalau orang komplain, nanti komplain itu ke 9 nanti. Apa Jadi tuh, Pak? 9 orang, dia bisa ngomong ke 9 orang. betul, dia komplain. betul. Mendingan kita minimize komplain itu dan kita berikan yang terbaik buat mereka. Oke, jadi pertama harus booking dulu. Iya. Kedua kan ada reservasinya itu prosesnya. Terus ketiga isut Isu tiket. transfer itu. Gitu. Aduh, jadi masih ada ya Kang Bekokok masih terus ada. Masih ada. Berarti nih event Lebaran ini dong ya. Banyak nih. Event Lebaran ada, cuma memang selektif lagi juga nggak terlalu banyak juga karena juga pegawai juga nggak banyak, cuma ada 3, jadi mau nggak mau ya mesti kita atur supaya bisa semuanya Keren Pak, sukses terus Pak. Aduh, udah masuk ke ini loh Pak, apa tuh yang namanya kayak apa tuh? Online? Online. Belum bisa. Kenapa, Pak? Karena Khawatir orangnya tidak. belum kepegang semuanya. Jadi karena memang sebenarnya kalau untuk yang online itu kan memang banyak lebih yang matang. Oh ya, matang sama yang itu ya frozen kali gitu ya. Jadi kita lebih siapkan yang frozen. Jadi kalau untuk yang frozen memang bisa, tapi kalau untuk yang matang kita belum siap. Kalau frozen itu biasanya berapa lama tuh Pak kuatnya? 3 bulan, setahun? Wih, udah Bisa lebih ya? dari 1 tahun udah ada yang bisa. Bisa Karena ya? ada beberapa yang tes and trial itu dulu itu saya nggak pernah nyoba lebih dari 1 bulan. Jadi belum sampai 2 minggu di freezer udah laku. 2 minggu di freezer udah laku. Karena itu ya rasa dan kualitasnya. Akhirnya ada beberapa ayam, beberapa pack yang memang kita taruh dan tidak boleh dijual dan ini hanya untuk itu ya tes. membuktikan bahwa ini kuat berapa Yes. lama. Ada yang untuk 3 bulan, ada untuk 6 bulan, 9 bulan dan bahkan terakhir setahun kemarin. Kan ini kan baru setahun lebih. Iya, Jadi iya. setahun kita Berarti 2021 tuh ya? yes, Wah, oke. betul. Oktober, November. Jadi kita buat itu semuanya 1 tahun masih bisa enak. Oke. Alhamdulillah. Ayo, yang mau kirim-kirim ke luar negeri. Ya, Enggak pakai pengawet loh ya. No MSG. No MSG, nggak pakai pengawet, jadi aman gitu ya.
tetap setia, setia pada airlines juga itu salah satunya yang membuat Ira kagum, Jadi makanya tanya sama Bapak nih, gimana sih maintain perasaan tadi gitu kan ya, tetap setia di sini dan tapi tetap melirik kesempatan-kesempatan tadi ya, jadi entrepreneur gitu ya, entrepreneur di bidang kuliner. Tadi juga cerita juga, katanya bisnis itu juga ya, kurban. Iya. Wow. Kerjasama dengan beberapa kandang di Bogor. Kandang. Jadi mereka ada beberapa ribu sapi dan domba. Jadi kita jadi supplier dan resellernya mereka. Iya. So far gimana Pak? Udah berapa event yang maksudnya kan kalau domba berarti kita bicara tentang Idul Adha, betul. Hari Raya Kurban gitu ya. Tahun lalu udah mulai atau baru mau tahun ini? Kita udah 3 tahun. Jadi sebelum pandemi juga udah ada lihat-lihat gitu. Pas pandemi kebetulan ya sudah, jadi full bisa masuk di situ juga. Jadi kita siapkan untuk yang sapi itu mulai dari sapi yang kecil yang 300 kilo sampai yang 1,2 ton. Wih. Ya, pengirimannya baru untuk Jabodetabek. Yang lalu udah bisa sampai ke Kuningan, sampai ke Cirebon. Tetapi itu juga masih kita batasin, takutnya kalau tidak melewati batasnya itu yang kita nggak mau. Ya, Bapak menjaga kualitas supaya jangan komplain orang ya. Betul. Dan kemudian untuk yang sapi-sapi itu sendiri, kita kirim dari Bogor, itu masuk sampai terakhir ke Palembang. Itu masih ada, jadi bisa. Domba untuk daerah Jabodetabek. Ya, siap. Gitu. Wah, keren. Ada Pak bilang sama pemirsa. Oke, pemirsa, kalau untuk cari domba dan sapi untuk kurban, cari di kalau sapi dan domba cari di sapi kandang Om Aziz. Sapi kandang Om Aziz. Kandang Om Aziz. Dan kalau untuk yang Kang Bekokok itu ada lagi sendiri namanya Kang Bekokok. Jadi Kang Aziz juga. Tuh dia, pengusaha kuliner dan domba. Kurban maksudnya. Kurban. Senang banget nih Pak. Jadi cerita yang ternyata tuh kita bisa ya. Yes. Dari zona aman kita yang udah 24 tahun di airline, kerja di kantoran gitu. Betul. Ya. Ternyata kita bisa ya untuk mencoba hal baru selama sama-sama ditekunin ya Pak. Intinya cuma satu. Kita boleh expert di satu tempat, tetapi kita harus bisa di tempat yang lain. Artinya adalah harus mau menjalaninya dan harus bisa. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Betul. Mungkin passion saya ada di airlines, tetapi saya harus bisa di dunia yang lainnya. Setuju. Thank you Pak Ajis. Tukang airlines bisa dong ke tukang kandang. Tukang ayam. Sip, sebentar. Aku nih banyak pertanyaan, jadi aku pilih nih yang seru-seru gitu ya. Nah, tadi kan ini Ira ditunjukkan sama Bapak nih. Apa tuh? Dia nih. Oh. Aduh, keren banget. Saya tuh kepengen gitu ya punya, tapi ternyata saya bukan orang airlines. Ini bisa dijelaskan ini apa nih Pak? Itu ID card, ID card dari Thai Airways. Jadi kalau untuk staffnya itu selalu dapat ID itu. Kemudian kalau di Thai Airways sendiri, kalau saya sudah lebih dari 20 tahun, saya dapat tiket seumur hidup. Jadi saya juga dapat ID card itu, tapi ID card untuk yang retirement. Gitu. Jadi masih bisa. Karena Bapak udah resign, tetap boleh didapat ya, masih bisa digunakan, tapi retired gitu ya, ada ininya ya, ada betul. Udah pernah dipakai Pak kemana klaimnya waktu itu? Baru mau pakai sekeliling dunia belum bisa. Langsung pandemi. Tapi udah rencana dong Pak mau kemana nih sama Ibu nih Pak? Banyak banget planningnya. Tapi tentunya intinya adalah punya tiket itu adalah untuk ngikutin anak kemana aja dia pergi. Anak di mana dia mau sekolah, ya kita ikut deh. Berarti ini unlimited rute sama unlimited penggunaan ya? Amin. Ya sepanjang sekuat-kuat aja. Sekuat-kuatnya bisa jalan. Ini salah satunya keuntungan atau daya tarik Bapak kerja di airlines nungguin ini 20 tahun supaya dapat ini, atau memang ternyata memang menyukai terus dapat ya sudah gitu, atau gimana? Salah satunya itu. Jadi sebenarnya kalau boleh sharing ya ke kita nih yang kurang paham ya. Apa di semua airlines Pak, misalnya kalau kita udah kerja di atas limit tertentu, misalnya 20 tahun gitu ya, mereka akan kasih rewards namanya ya Pak? Mereka pasti ada reward tertentu yang pastinya antara satu airline dengan airline yang lain pasti ada berbeda.
Mungkin ada sama juga free tiket, tapi mungkin untuk aplikasinya pasti berbeda pengaplikasiannya. Oke, kalau ini untuk semua rute Untuk semua rute Thai Airways Airways, berarti ya. yes. Oke, berarti betul. selama ada rute penerbangannya, Bapak bisa ambil. Yes. Dan ini dipakai untuk Bapak sendiri atau untuk keluarga? Untuk keluarga. Wow, kalau Masa misalnya iya saya anaknya sendiri? anaknya 5 gitu. Ya, dapat juga? 5-5-nya. Wah. Tapi ada batasnya. Anak umur di atas sampai umur 21 tahun. Oh, gitu. Gitu. Jadi ibu bapaknya boleh menua, Ya. anaknya hanya boleh sampai 21. Iya, cukup segitu aja. Oke. Kalau gitu saya minta diadopsi. Pak. Nggak bisa juga sih umurnya ya, Pak. Mudah-mudahan nggak ada perubahan di pandemi ini, mudah-mudahan aman semuanya. Jadi masih bisa dipakai lagi semuanya. Alhamdulillah, siap kalau gitu. Oh, senang sekali ini berbincang dengan Bapak. Ternyata memang kerja itu dimanapun berada tetap ya kita harus ada passionnya selalu harus ditumbuhkan ya. Betul. Kalau namanya bosan itu pasti semua orang ada ya Pak ya. Iya. Tapi menjaga ya untuk selalu semangat Mm-mm. ya passionnya ada di situ. Ya Benar. betul. Oke. Good kalau gitu. Apalagi ya kira-kira. Nah sekarang kan pindah nih Pak di Malaysia Airlines ya di GSA Pak ya. Itu bedanya apa sih Pak kalau yang Bapak ini kan Thai Airways ya, principal ya, terus sekarang di GSA gitu ya. Bedanya ada nggak sih Pak, misalnya kayak ini Malaysia Airlines-nya posisinya di Jakarta sama kan dengan yang Thai Airways, cuma beda apa tuh kayak? Jadi kalau untuk yang Thai Airways itu kan principal langsung, jadi langsung branch-nya di sini. Tapi kalau untuk yang Malaysia Airlines, ini saya kerja di MTN, Mega Trans Nusantara. Oh iya, Mega Trans Nusantara. Mega Trans Nusantara. Iya, oke. Nah, Mega Trans Nusantara ini yang menghandle Malaysia Airlines. Gitu. Jadi Dari untuk dulu passenger. ini dipegang sama Mega Trans atau baru-baru ini? Enggak, baru-baru ini. Baru-baru Jadi ini. mulai dari tanggal 1 Januari 2022, Malaysia Airlines menunjuk Mega Trans Nusantara sebagai GSA-nya. Oke. Jadi everything untuk yang passengernya, Mega Trans Nusantara menghandle untuk Malaysia Airlines. Oh, berarti hanya passenger. Passenger. Oh, kalau untuk kargonya tidak? Kargonya enggak. Oh, gitu. Jadi makanya ada berbeda lagi. Nah, ini untuk yang artinya kalau ada yang orang naik misalnya ya, contoh ya, kan kalau Malaysia Airlines tuh home base-nya di Kuala Lumpur ya. Yes. Misalnya saya nih Jakarta Kuala Lumpur, saya terbang, saya mau pindah ke sana, saya bawa kargo. Berarti beda nih nanti ada pengurusannya. yang handle-nya yang dari Oh. kargo itu sendiri. Oke, jadi kalau untuk kargo saya lain lagi, bukan di Mega Trans, tapi kalau Yeah. saya beli tiketnya di travel agent gitu ya. Nah, travel agent itu harusnya di bawah naungannya itu tadi Malaysia Ya, Airlines tapi di Malaysia GSA-nya. Airlines. Ya, Oke. GSA-nya. GSA-nya itu bukan orang baru juga, itu udah cukup lama juga. Sekarang ini yang handle untuk Megatrans itu Pak Dede Hartono, mungkin udah nggak asing lagi di dunia penerbangan. Iya. Pak Dede Hartono, dia Dede sebagai Hartono GM, ya. GM untuk Megatrans Malaysia Nusantara. Airlines. Megatrans ya, Megatrans Yes. Nusantara. Iya, betul. Oke. GSA of Malaysia Oh, Airlines. Di kantor di mana tuh Pak? Kantor di Tomang. Di Tomang ya. Yes. Oke. Nah, posisinya kan sekarang kita baru mulai menggeliat gitu ya. Nah, Pak Haji sudah masuk ini 3 bulan. Ya. Berarti udah mulai proses ke datang lagi kayak waktu di TG ya. Kunjungi Kunjungi teman-teman travel agent gitu ya. Gitu ya. Masih on proses semuanya, karena proses, teman-teman ya. travel agent juga masih belum semuanya on. Iya. Jadi kita masih kontak-kontakan mereka by phone, dan kita tetap komunikasi dengan mereka. Oke, Gitu. jadi mulai inilah ya, paling nggak administrasinya dibereskan dulu gitu ya. Yes. Nanti mudah-mudahan ya Pak, habis Lebaran ya Mudah-mudahan. kita udah bisa Kita lari nggak putus lagi, kontak loh. Saya gitu. resign dari Thai Airways pun, kemudian masih tetap kontak dengan mereka. Pandemi kita juga masih kontak sama mereka. Jadi nggak ada mungkin putus. pelanggan tetapnya Kang Bekokok kali ya. Pelanggan tetap Kang Bekoko, pelanggan tetapnya Si domba-domba. kandang Om Aziz. Ada Om Aziz ya, kandang Om Aziz. Oh, jadi Bapak punya 2 nih ya, Kang Bekokok dan kandang Om Aziz. Iya, Oke. betul. Ini Pak kan di airline sudah 25 tahun lebih ya. Yes. Nah, buat kita nih yang masih muda-muda yang senang traveling ya. Kan Bapak pasti paham banget ya dari mulai pembuatan reservasi, lalu orang pembelian tiket, Iya. di airport gimana gitu. Bisa nggak Pak kasih tipsnya gitu ya supaya perjalanan kita tuh kalau terbang itu smooth gitu ya. Betul. Nggak ada yang namanya kayak pasportnya habis baru tahu berangkat besok, atau ya ketiduran akhirnya ketinggalan pesawat gitu ya. Nah gimana tuh Pak, ada tips Iya, buat para betul. pemirsa ya? Oke, mungkin buat semuanya, buat kita semuanya juga, dan juga kadang-kadang juga saya juga ngelakuin juga itu. Buat yang travel semua yang suka jalan-jalan, yang untuk yang bisnis, apalagi untuk yang leisure. Kalau yang bisnis lebih tight lagi, tapi untuk yang
leisure memang lebih mudah lagi karena kan mereka tidak terpaku dengan waktu kan. Betul. Tapi yang pasti adalah satu itu tadi, ya sebelum melakukan reservasi kita mesti cek dulu. Ya anggaplah kita mau keluar negeri, itu pasportnya harus valid dulu. Karena dari masing-masing negara validitas dari paspor itu juga berbeda-beda. Betul ya. Gitu. Yang kedua itu tadi kita cari penerbangan semua airlines itu bagus. Yes. Tapi kita bisa cari penerbangan yang paling nyaman. Kalau bisa non-stop flight. Non-stop flight ya. Oke. Non-stop flight. Ada juga direct flight. Jadi kita harus mungkin dari teman-teman semuanya rancu. Apa itu non-stop flight? Apa itu direct flight? Nah, ini dia. Pak gurunya menjelasin, pakarnya. Itu dia. Non-stop flight adalah dari origin ke destination. Langsung tanpa ada transit dimanapun. Itu walaupun cuma sebentar gitu ya. Itu non-stop ya. Itu non-stop flight. Jadi misalnya contoh Jakarta ke Bangkok, itu non-stop flight langsung. Tapi kalau ada yang namanya direct flight. Direct flight itu adalah langsung ke tujuan dari origin ke destination hari yang sama. Tapi transit di satu kota. Misalnya Jakarta, Bangkok, lewat Singapura. Jakarta, Singapura, kemudian transit cuma 2 jam, kemudian Singapura langsung ke Bangkok. Nah, kalau misalnya penerbangan direct itu harus ganti pesawat, apakah itu dikategorikan sebagai direct flight juga? Direct flight. Jadi direct flight itu penerbangannya boleh transit, boleh tidak ganti ataupun ganti, tetap penggunaan bahasanya adalah direct flight. Dengan berbeda catatan, dengan non-stop flight ya. Dengan catatan transitnya tidak lebih dari 8 jam. Tidak lebih dari 8 jam. Kalau sudah 8 jam dan keluar dari airport, itu sudah disebut stopover. Kayak Pak Guru. Ini jangan salah, Pak. Kadang-kadang ada nih ya, kebetulan saya kan ngajar juga di sekolah pariwisata SMK. Nah, kadang-kadang penjelasan gitu kan ya, ditangkapnya itu kan kalau anak-anak sekarang tuh susah kalau suruh baca, nggak bisa. Tapi kalau dia mendengarkan ya kan dari visual gitu ya, dia kan lebih nangkep. Kadang-kadang kan nggak dengerin orang ya, tapi cukup dari kuping. Nah itu penjelasan itu yang penting Pak, karena nanti pasti akan saya suruh, ayo nonton penjelasannya nih dari orang airlines-nya langsung. Oke. Thank you. Tadi paspor, kedua cari airlines yang bener-bener nyaman gitu ya. Lalu apa lagi Pak? Nah, yang ketiga sesuaikan budgetnya. Oh iya betul. Iya. Budget semua orang pasti mau yang bagus dong. Betul, semua orang pasti mau naik business class. Tapi ada juga yang penting bisa berangkat dan nyampe di tujuan. Disesuaikan budgetnya. Kan karena sekarang ini ada untuk airlines ada 2. Ada yang full service carrier, ada yang low cost carrier. Jadi tinggal kita taruh kita di mana posisinya gitu ya. Kalau mau yang mewah, berarti yang full service. Kalau yang mau low cost berarti ada beberapa servisnya yang tidak ada, misalnya bagasi mungkin gitu ya Pak ya. Nggak pakai bagasi, nggak pakai makan gitu ya. Nah kalau nggak pakai makan Pak, biasanya kalau low cost gitu kita boleh nggak sih bawa makanan dari luar? Misalnya kan saya suka makan nasi Padang gitu. Jadi on the way ke airport saya mampir dulu gitu kan. Saya beli 2 bungkus gitu ya. Lauknya mungkin rendang gitu ya. Atau mungkin bawa ayam bekokok Bapak gitu ya. Terus begitu udah terbang, saya buka gitu. Itu kalau menurut Bapak tuh gimana tuh Pak? Nah, tips yang selanjutnya adalah tadi masuk dari ini juga, make it simple everything. Jadi semuanya simple aja. Kalau memang kita bisa di pesawat kita tahu nggak dapat makan, ya udah kita makan dulu dong sebelum berangkat, gitu kan. Sebelum take off kita makan dulu, atau kita nanti pas sampai tujuan baru kita makan, atau kita beli makanan yang simple gitu kan. Betul. Lalu makan Padang di dalam pesawat, udah gitu kanan kirinya ngeliat, ikut dong, mau dong, gimana itu kan? Itu. Tapi juga untuk low cost carrier juga mereka udah nyiapkan makanan, tapi kita harus bayar di atas ini. Betul ya, seperti itu. So far semuanya bisa diatasi kayak gitu. Tapi kalau untuk low cost sama yang full service Pak, kan itu kan hanya untuk beberapa servis yang sekiranya bisa dibeli di atas atau mungkin orang mau ambil atau enggak. Tapi kalau untuk kayak kenyamanan dan keamanan Pak, misalnya kan kita kalau pergi itu pasti ada namanya asuransi penerbangan ya. Nah kalau kayak gitu tuh mereka tetap dong full Pak ya, full asuransi dong. Semua sama. Yang membedakan dari low cost sama full service carrier itu adalah hanya untuk yang bagasi, makanan. Sebenarnya ada 3, ada low cost, ada premium low cost,
ada full service. Oke. Full service. Nah, premium low cost ini adalah mereka low cost, tetapi mereka dapat bagasi dan makanan. Dapat bagasi dan makanan. Ya, Nah, tapi oke. mereka kategorinya adalah low cost. Oh, jadi makanannya mungkin tidak yang kayak misalnya ya Makanan penerbangan kotak aja, gitu. Bener-bener snack. cookies gitu ya, dengan air minum kecil selesai. Yes. Oh. Tapi ada juga yang makanan berat kalau agak sedikit jauh gitu. Karena ada penerbangan gitu. yang di bawah 4 jam, ada yang di atas 4 jam gitu. Dan rata-rata kalau low cost biasanya nggak lama-lama penerbangannya. Iya. Kemudian tadi sampai apa tadi saya lupa. Udah 4, Pak. Itu artinya fasilitas untuk yang membedakan. Ya. Yang pasti adalah dari low cost sama full service carrier itu yang utamanya adalah safety. Jadi setiap penerbangan itu utamanya adalah safety-nya. Nggak mungkin yang low cost kurang bensinnya, yang full service carrier itu banyak bensin. Enggak. Enggak ya. Yang low cost sesuaikan dengan rutenya ya, Pak ya. Iya, semua untuk itu yang utama adalah safety-nya. Oke. Gitu. Jadi no worry, low cost atau full service semuanya safety-nya yang utama. Safety yang utama ya. Yes. Oke. Ngomong-ngomong masalah traveling ya kan, kadang-kadang ada orang yang kehilangan bagasi nih Pak. Nah, dulu sebagai Bapak distrik sales distrik sales manager di TG dan sekarang di Malaysia Airlines sales manager itu, jika ada tamu yang kehilangan bagasi, kan biasanya kita selalu report di bandara dulu ya. Yes. Setelah tahu barang kita nggak ada, kita bikin laporan gitu ya. Nah, nah itu biasanya kalau dari situ kan tidak langsung ketemu ya Pak ya, pasti butuh waktu ya. Yeah. Nah, biasanya kalau orang bandara itu menemukan misalnya bagasinya hilang kemana, dia reportnya ke stasiun langsung di kota atau si tamu harus follow up-nya tetap di bandara. Nah, itu bisa kita bantu di kota karena nanti teman-teman di airport mereka akan tracing dulu ke kota sebelumnya, stasiun sebelumnya. Itu bagasinya ketinggalan atau nyasar. Iya. Bisa aja ketinggalan kan? atau nyasar. Nah, kayak kita ada three letter code kan. Misal contoh Lahore. Iya. LHE. Iya, LHE. Lahore. Ketukar tuh sama LHR. Ketukar LHR. London. Nah, satu di Asia, satu di UK. Maunya ke Lahore, jatuhnya ke London. Bisa aja kan? Namanya juga manusia ya, Pak. Nah, kayak gitu kita tracing semuanya. Okay. Jadi kita lihat juga backpack-nya itu juga ada di situ, kita tracing jangan sampai hilang. Bisa jadi mungkin itu ada ketinggalan atau ada overweight gitu, ada segala macam. Jadi mau nggak mau kita akan tracing dari stasiun sebelumnya. Setelah tahu dari mereka, oh iya nih ada yang ketinggalan, nanti akan disertakan ke penerbangan berikutnya. Nah biasanya nanti kita akan kontak si tamunya, customernya, mau diambil di airport boleh, dan biasanya ada juga yang kita kirim ke ke apartemen atau ke rumahnya mereka. Jadi kalau stasiun di Jakarta itu posisinya tidak dititipi bagasi tamu dari bandara ya, misalnya kayak tamunya aku mau ambilnya di kantornya airline saya yang di Jakarta misalnya gitu, bisa juga. Jadi gitu. Kalau memang kita kebetulan ada transportnya kebetulan itu nggak masalah. Tapi kalau kebetulan biasanya mereka akan ambil langsung di airportnya. Jadi ketinggalan di airport langsung diambil gitu di airport. Atau nanti orangnya minta untuk diantar gitu ya. Bisa jadi karena kita kerjasama juga dengan ada namanya airport service di sana, ada teman-teman travel agent yang bisa bantu untuk mengantar ke sana gitu. Oke, good ya. Jadi semuanya benar-benar bisa kok. Hebat. Itulah ya kalau bicara sama pakar tuh lancar ngalir. Berasa kayak lagi di kelas, Pak. Oh gitu ya. Aduh Pak Ajis, thank you banget ya. Saya jadinya dari tadi tuh dari awal sampai akhir jadi di pikiran saya tuh ya langsung kayak gini. Dulu dari awal Bapak kerja sampai sekarang nih kan di airlines ya. Yes. Kayak ini Pak, motonya RRI. Apa tuh? Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Kalau Bapak sekali di angkasa tetap di angkasa. Amin. Pak Ajis, Ira ucapkan terima kasih banyak. Obrolan kita benar-benar keren, padat, dan penuh informasi. Mudah-mudahan yang dengar ya semuanya ambil informasinya itu buat kalian tuh padat sekali. Karena banyak Pak yang aku ikutan grup di di Facebook itu ada dibilangnya grup traveler. Nah itu banyak mereka memang tidak menggunakan jasa travel agent ya. Jadi mereka benar-benar backpacker yang jalan sendiri gitu ya. Aku banyak kasih kayak pertanyaan-pertanyaan dari mereka tuh aku bantu jawab. Nah kadang-kadang aku suka
ya itu ya, menulisnya itu mendengarkan dari si yang sudah berpengalaman. Nah, salah satunya nih Pak Ajis. Thank Jadi you. mudah-mudahan Bapak tetap semangat Amin, membagikan ilmu-ilmu Bapak Pasti. kepada kita. Asal nggak bosan. Sukses terus ya Pak di Terima Malaysia kasih, Airlines, terima di Kang kasih. Bekokoknya, Terima kasih. di apa tadi kandang Om Ajis ya Pak Iya. ya, sama travel umrohnya. Yes, thank you. Mudah-mudahan sehat selalu. Yes. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah diundang, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Amin. misalnya ada yang kurang, saya mohon maaf. Ya. Kalau ada yang bermanfaat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Oke. Ya teman-teman, itulah tadi obrolan Ira sama Pak Ajis Maliki dari Malaysia Airlines sekarang kerja di sini ya. Jadi posisinya adalah beliau sales manager di Malaysia Airlines ya Pak ya. Iya, Bu. Tunggu aja kedatangannya nanti Bapak akan datang dengan timnya sales visit gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Jangan lupa juga itu Bapak punya usaha tadi ya, dipesan enak banget, recommended ya. Iya. Oke deh, tetap sehat ya, tetap semangat seperti Pak Ajis. Kita pamit, Semangat. kita bye-bye dulu sama Oke. pemirsa. Thank you udah Bye-bye. watching Thank ya, you. bye-bye. Bye.